Tapi kalau kita berikan rata-rata Ustadz, kurang lebih pengeluaran kami setiap bulan untuk operasional itu antara 150 sampai 250 juta. Ya. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada. Hari ini kita berada di Masjid Namira Lamongan yang berada di Desa Jotosanur Lamongan, Kota Lamongan, Jawa Timur. Alhamdulillah hari ini kita akan berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan bagaimana Masjid Namira ini bisa membangun masjid sebesar ini dengan konsep manajemen yang sangat Masya Allah yang bisa kita nikmati sampai dengan sekarang ini. Yang kita tahu bahwasanya Masjid Namira mengedepankan dengan kenyamanan jamaah, bagaimana jamaah yang datang dari awal sampai dengan akhir begitu dilayani. Dari mulai kedatangan, tempat parkir, tempat wudhu, bagaimana tempat sholat yang begitu nyaman, dan juga bagaimana pelayanan daripada Masjid Namira ini sampai kepada makanan yang disediakan mungkin di bulan-bulan Ramadan yang mungkin pernah jamaah datang ke sini. Baik, kita akan kupas lebih dalam dan kita akan berwawancara dengan Ustadz Muhammad Haris sebagai selaku imam masjid di Namira ini. Baik, pemirsa Al-Furqan TV, kita ikuti kegiatan kita hari ini. Ya, saya ini. Ya. عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Kabar gembira, Alhamdulillah hari ini Al-Furqan TV diberikan kesempatan untuk mengunjungi Masjid Namira yang terletak di Desa Jotosanur, Lamongan, Kota Lamongan. Dan Alhamdulillah telah hadir di samping kita Ustadz yang merupakan salah satu imam di Masjid Namira Lamongan, yang mana insya Allah kita akan berdiskusi, berngobrol untuk membahas tentang segala sesuatu yang ada di Masjid Namira. Dan beliau adalah Ustadz Muhammad Haris. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih udah menyempatkan waktu Ustadz ya di tengah-tengah kesibukan Ustadz. Satu kehormatan bagi kami kunjungan dari Al-Furqan TV. Masya Allah, Alhamdulillah. Pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam waktu beberapa menit ke depan, kita akan menanya mungkin topik yang akan kita lebih titik beratkan bagaimana Masjid Namira bisa memakmurkan masjidnya hingga sampai sekarang ini. Masya Allah ya, kalau kita bilang mungkin para jamaah yang pernah mampir ke Masjid Namira di Lamongan ini begitu besar dan begitu Masya Allah pelayanannya terhadap jamaah yang sangat-sangat mungkin sesuatu yang baru bagi kita semua ya. Mulai dari awal kedatangan kita, mulai dari tempat wudhu sampai disediakan tempat untuk istirahat bagi orang yang safar Ustaz ya. Alhamdulillah. Masya Allah nih. Jadi hal inilah yang membuat kita tuh tertarik untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana sih konsep Masjid Namira ini bisa digagas hingga sekarang ini, Masya Allah. Baik Ustadz Haris, seperti biasa Ustadz, beberapa diskusi yang kita awali ya Ustadz ya. Pastinya Ana akan bertanya bagaimana
awal mula Masjid Namira ini dibangun, terbesit ide hingga sampai dengan sekarang ini, Ya. Ustaz Aris. Baik, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan dan terima kasih kepada seluruh kru Al Furqan TV. Satu kehormatan bagi kami bisa kita bisa bermujalasah, kemudian bersilaturahim di tempat kami. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Amin. Tapi selayang pandang sedikit tentang Ya. sejarah pendirian Masjid Namira untuk pemirsa Al Furqan TV dan juga dimanapun untuk berada. Jadi awal mula Masjid Namira ini digagas yaitu pembangunannya pada tahun 2012, yaitu oleh beliau Ayahanda Bapak Haji Hilmi Riza dan Ibunda Ibu Hajah Eni Yuni Arifah. Jadi beliau berdua ini ada keinginan beserta keluarga untuk membangun masjid di tahun 2012. Alhamdulillah dimulai pembangunan tahun 2012 dan diresmikan Masjid Namira yang pertama yang berada di sebelah timur Ustaz, itu pada tanggal 1 Juni 2013. Alhamdulillah, dengan kapasitas jamaah kurang lebih sekitar 500 sampai 700 jamaah. Alhamdulillah, lambat laun pertambahan jumlah jamaah semakin banyak. Alhamdulillah, antusiasme masyarakat juga semakin banyak. Dan salah satu mengapa Masjid Namira ini ingin didirikan, salah satunya adalah keinginan luhur daripada beliau, Bapak Ketua Yayasan Ayahanda Haji Hilmi Riza dan juga Ibunda Hajah Eni Yuli Arifah, bagaimana bisa memfasilitasi masjid yang bisa buka 24 jam untuk jamaah. Bagaimana bisa melayani jamaah secara maksimal selama kurun waktu 24 jam. Nah, maka beliau memperkersai ingin bagaimana menjadikan masjid itu satu tempat yang nyaman bagi jamaah. Maka diresmikanlah pada 1 Juni 2013, bertambahlah alhamdulillah antusiasme jamaah dan masyarakat semakin baik, hingga pada akhirnya masjid yang pertama kami yaitu sudah tidak mencukupi dengan kapasitasnya yang seperti itu tadi, akhirnya diputuskanlah untuk membangun masjid baru, Ustaz. Dan dimulai pembangunannya di bulan Oktober 2015, kemudian diresmikan tanggal 2 Oktober 2016. Ya, di masjid yang sekarang kita tempati ini. Berarti kurang lebih Masjid Namira sudah sekitar dari 2012 sampai 2021 kurang lebih sekitar 8 tahun. Semuanya tentu berkat taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Berarti awal mula masjid ini ada ini dari sisi depan itu ya? Dari sisi depan timur, kemudian akan diperluas kok tidak memungkinkan, akhirnya kita putuskan untuk membangun bangunan baru di sebelah baratnya. Baik Ustadz, kalau boleh tahu konsep manajemen apa yang diberlakukan oleh Masjid Namira hingga membuat sebuah keorganisasian yang kokoh seperti ini, Ustadz? Baik. Tentunya kalau kita berbicara tentang manajemen dan keorganisasian, tentunya sudah banyak masjid-masjid dan juga sudah banyak pesantren-pesantren yang saya kira atau kami kira lebih unggul lah di dalam manajemen dan organisasi. Tentunya kami di sini masih banyak sama-sama belajar. Kita juga sama-sama berusaha untuk meningkatkan pelayanan. Tapi satu yang disampaikan oleh beliau, Bapak Ketua Yayasan, beliau Ayahanda Haji Hilmi Riza, bahwasannya bagaimana untuk melayani dengan sepenuh hati kepada umat. Apa yang menjadi kebutuhan umat, berusaha untuk kita layani. Itu yang sebenarnya menjadi titik acuan manajemen di Masjid Namira. Dari mulai kenyamanan ketika berada di kamar mandi, tempat wudhu, kenyamanan tempat parkir, keamanan dan kenyamanan ketika berada di dalam masjid, bahkan ketika berada di serambi atas masjid, semuanya berlandaskan atau berasaskan manajemen yaitu untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah, seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi ya sepertinya kita berbagi pengalaman, Ustaz ya. Mungkin zaman dulu tuh kita ya mungkin kalau ke masjid aja, mohon maaf, kayak kita numpang ngecas aja sampai disinggung loh. Nah. Jadi kayak Masya Allah nih, saat Ana pertama kali ke Masjid Namira ini, ya Ana kagum lah. Sudah terasa bagaimana Pak Haji Joni ya. Jadi beliau mengonsep ingin membuat kenyamanan bagi jamaahnya. Dan begitu memang sudah terasa dari awal kita masuk. Betul. Sampai dengan kita lihat tempat wudhu yang begitu besar, kamar mandinya pun begitu nyaman, dan Masya Allah lah, semua tempat sholat kita juga dingin dan sebagainya. Mungkin Ustadz, dari hal-hal yang telah dibangun dan fasilitas yang sebegitu itu, ada nggak kesulitannya Ustadz dari sisi masjid untuk mengelola dan merawat Masjid Namira ini, Ustadz? Baik. Saya kira kalau kita berbicara tentang kesulitan dan kendala, pastilah ada ya, seperti itulah, pastilah ada. Tapi alhamdulillah semuanya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
semuanya bisa kita lalui, dan alhamdulillah sudah berjalan sampai 8 tahun ini semuanya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kendala-kendala tersebut bisa teratasi lah seperti itu. Kalau kita berbicara kendala, saya kira mungkin pasti ya Gitu ya. hampir sama lah, mungkin banyak masjid di di Indonesia seperti itulah ya maksudnya. Dari mulai mungkin bagaimana kita mengkonsep supaya masjid itu bisa menjadi tempat untuk bersatunya umat. Dan itu yang juga merupakan salah satu visi misi yang diharapkan oleh kami semua yang berada di jajaran Yayasan dan Takmir, terutama yaitu beliau Ketua Yayasan Ayahanda Haji Hilmi Riza. Bagaimana masjid itu bisa mempersatukan umat, bagaimana masjid itu bisa mencerdaskan umat, dan bagaimana masjid itu bisa menjadi tempat yang nyaman bagi semuanya, seperti itu. Insya Allah. Betul banget. Jadi ya alhamdulillah ya. Jadi memang konsep ini banyak ditiru, kalau kita bilang ditiru oleh masjid-masjid yang sekarang ini mulai membangun lah. Salah satunya mungkin masjid kami di Masjid Masya Jami Pondok Pesantren Al Furqan Al Masya Islami Allah, Gresik Masya nih Ustadz ya. Mungkin salah satu yang mungkin boleh kami tanya sedikit Ustadz. Kalau kita bilang pelayanannya kita kan 24 jam. Berapa sih jumlah karyawan yang terlibat di lapangan dan bagaimana mengatur shift selama 24 jam itu bekerja Ustadz? Baik, alhamdulillah. Untuk jumlah karyawan kita di sini kita bagi beberapa bagian dan di divisi Ustadz. Jadi ada yang berada di divisi kemasjidan, yaitu yang mengurusi dan juga membantu kami di areal masjid. Kemudian ada yang berada di divisi atau bagian untuk kebersihan kamar mandi dan tempat wudu. Kemudian ada yang berada di divisi dan bagian taman dan keindahan masjid. Kemudian ada yang berada di divisi dan bagian keamanan, yaitu teman-teman kita yang berada di Satpam. Kurang lebih semuanya jumlah pegawai kami ada sekitar 35 orang. Ya. Dan kita bagi shift kerja, kalau untuk yang bagian yang berada di masjid dan juga kamar mandi kita terapkan 12 jam kerja. Ya. Dan tentunya ada hari libur kita shift ya antara pegawai dan juga pekerja. Begitu juga yang berada di Satpam kita ada shift setiap 8 jam sekali. Ya, jadi untuk membantu keamanan di masjid agar jamaah merasa nyaman ketika mereka menunaikan ibadah seperti itu, Ustaz, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, Ustaz, insyaallah. Ustaz, mungkin sedikit berbagi lagi, Ustaz ya. Yang informasi yang Anda terima ini bahwasanya Namira ini sudah membuka pendidikan ya di dalamnya, Ustaz ya. Nah, ini boleh kita berbagi nih Ustaz tentang mungkin pendidikan bagaimana yang Namira terapkan di saat ini, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Jadi untuk sebagaimana tadi kami sampaikan Ustaz ya, tentunya juga pasti yang menjadi semua keinginan masjid adalah menjadi fungsi pendidikan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim di ayat ke-124 untuk meninggikan Ka'bah. Maka kemudian di ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara bangunan Ka'bah itu dengan ilmu dan hikmah. Artinya dengan pendidikan dan juga bagaimana fungsi untuk mencerdaskan umat. Alhamdulillah untuk pendidikan yang sudah berjalan di tempat kami Ustadz, yaitu tentunya yang pertama adalah kita adakan kajian umum, yang sifatnya umum, yang menjadi pencerahan kepada masyarakat seperti itu. Yang adapun jadwalnya untuk kajian umum yaitu di hari Selasa malam Rabu, kemudian hari Jumat malam Sabtu, dan juga hari Ahad pagi. Ya, jadi kita ada 3 jadwal kajian rutin setiap pekannya. Adapun yang kedua yaitu adalah Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, jadi kita bagaimana berusaha untuk menanamkan Al-Quran sedini mungkin. Dan terkhusus bagaimana kita bisa merangkul umat atau teman-teman kita dan jamaah yang berada, masyarakat yang berada di sekitar Masjid Namiro. Jadi kita mulai menyasar dari anak-anak kecil, dari usia TK sampai kemudian SMP, bagaimana bisa belajar Al-Quran di tempat kami seperti itu Ustaz. Dan yang ketiga, alhamdulillah sekarang yang sudah kita berjalan sudah 2 tahun Ustaz. Mohon doanya juga dan supportnya dari Al-Furqan juga. Yaitu kita alhamdulillah sekarang sudah membuka Ma'had Ali Namiro. Ya, jadi di program jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Alhamdulillah kami sudah berjalan 2 angkatan. Kami buka kemarin di 2020. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan 2 angkatan dengan jumlah mahasiswa kurang lebih sekitar 31 orang. Ya, dengan masa pendidikan 4 tahun di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir seperti itu, insya Allah. Dengan target juga mereka nanti dalam waktu 3 tahun sudah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Sudah berjalan 2 tahun ini, Ustaz? Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini. Kalau boleh bersinggung di awal tadi bahwasanya kajian yang diadakan oleh Namira, alhamdulillahnya
dua ustadz kami di Al Furqon menjadi pengisi di sini, Ustadz. Masya Allah, Ustadz Abu alhamdulillah Ubaidah, ya. dan Ustadz Ahmad Sabik. dan Ustadz Ahmad Sabi. Ya, Masya Allah. Satu lagi sebenarnya ada Ustadz Abu Muhammad, Ustadz Ibrahim Abu Muhammad ya. Oh, Ustadz Ibrahim Abu Muhammad. Nah, beliau Masya Allah. itu alumni Al Furqon. Oh, Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ya suatu kebanggaan juga lah bahwasanya salah satu dan beberapa guru kami juga mengisi di sini. Satu Ustadz. kehormatan juga guru-guru bisa berbagi ilmunya di tempat kami, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz ya. Oke Ustadz, nah sekarang ini mungkin sesuatu ini banyak ditanya-tanya oleh beberapa jamaah nih Ustadz ya. Iya. Namira kita tahu 3,5 hektar lahan yang ada di Alhamdulillah, bawahnya ini, alhamdulillah. Ustadz ya. Alhamdulillah, ya. Kurang lebih. Boleh berbagi nggak Ustadz, berapa sih kira-kira total habis dana yang terkuras ya? Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, sampai dengan sekarang ini Ustadz, ini boleh di-share ke kami Ustadz? Masya Allah, ya. Alhamdulillah, tentunya semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbicara tentang nominal, tentunya pasti ada yang namanya fluktuatif. Betul. Ya, tentang masalah nominal itu. Tapi kalau kita berikan rata-rata Ustadz, kurang lebih pengeluaran kami setiap bulan untuk operasional itu antara 150 sampai 250 juta. Ya, dari mulai kelistrikan, Iya, air, kemudian gaji karyawan dan Iya, lain iya. sebagainya ya seperti itu. Dan tentu pasti akan bertambah lagi ketika ada momen-momen tertentu seperti di bulan Ramadan, Oh, iya. yang dimana alhamdulillah kita di bulan Ramadan juga ada masyru' atau ada kegiatan yaitu memberikan buka bersama, ada kajian Islam setiap menjelang berbuka, kemudian salat tarawih berjamaah, kemudian alhamdulillah di 10 hari terakhir kita mengadakan iktikaf dan sahur bersama di sini. Iya, betul. Ya. Jadi alhamdulillah kita memfasilitasi ada 2 kali salat malam, yaitu yang salat tarawih dan juga salat qiyamul lail. Alhamdulillah setelah qiyamul lail nanti kita sambung dengan sahur bersama ya, dengan menu yang disediakan oleh yayasan seperti itu. Dan ketika kita berbicara pengeluaran di bulan Ramadan, ya mungkin bisa sampai 700 juta seperti itu. Masya Allah. Dan total membangun ini berapa nih kira-kira Ustadz ya? Nah, ini kalau untuk total bangunan, Dikit dibisikin nih kita nih. kalau total bangunan nanti mungkin bisa dibisiki oleh Gitu ya, beliau. Ustadz, Bapak ya. Ketua Yayasan seperti itu. Masya Insya Allah, ya, Allah, begitu ya. Jadi ya kita harapkan dengan adanya pembangunan ini semoga jamaah semakin Amin. tertarik untuk ke masjid ya Amin, Ustadz amin, ya. amin, amin, amin. Jadi Insya mungkin Allah. kayak kita dulu punya keluarga, mungkin punya anak-anak tuh mungkin anak-anak justru merasa senang dengan berada di Masjid Namira. Masya Allah, amin, amin, Ya, alhamdulillah. Ustadz ya. Jadi ya, semoga kita harapkan masjid menjadi menjadi fokus utama kita bisa membangun umat di sini. Amin, Ustadz ya. amin, amin, amin. Ya semoga ini bisa menginspirasi istilahnya beberapa masjid yang ada lah Ustadz ya. Amin, amin, Salah amin. satunya mungkin bisa kita bagi nanti ke teman-teman masjid kita di Masjid Jami, karena kita juga Masya Allah. ya alhamdulillah sudah bangun juga Ustadz Masya Allah. masjid 2 lantai di Masya Allah, Pondok Pesantren alhamdulillah. Al-Furqon, Masjid Allah Jami. Ya semoga kita bisa saling berbagi ya Ustadz. ya, Insya Allah, informasi, saling Ustadz. bersinergi, Siap, saling berbagi ilmu. Benar. Kalau boleh kasih nih Ustadz terakhir ya Ustadz ya. Ya. Apa yang nasihat kami bagi pengelola masjid untuk bisa melayani umat dan jamaah Ustadz? Masya Allah. Tentunya kalau kita berbicara nasihat, maka tentu yang perlu dinasihati adalah diri kami terlebih dahulu. Insya Allah. Nah, Insya Allah seperti itu ya. Tapi tentunya yang sering disampaikan oleh beliau, yaitu ayahanda Bapak Ketua Yayasan Haji Hilmi Riza, yang senantiasa ditanamkan ke kami adalah bagaimana melayani dengan ikhlas dan sepenuh hati. Dan senantiasa untuk memberikan kemampuan yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha yuhibbu abdan ayyutqina fi amalihi. Kata Nabi SAW, Allah itu cinta kepada seorang hamba yang melakukan itqon, yang melakukan sesuatu itu dengan profesional, apapun pekerjaannya. Baik itu dalam mengelola masjid, baik itu menjadi imam, baik itu bahkan menjadi pekerja yang membantu di masjid, maka harapan daripada Rasulullah SAW adalah melakukan itqon atau melakukan profesionalisme di dalam amal. Nah, tentunya kalau kita berbicara profesionalisme adalah cakupannya luas, dari mulai keikhlasan, dari mulai bagaimana tanggung jawab, dari mana mulai rasa memiliki dan lain sebagainya. Dan itu yang saya kira yang banyak ditanamkan oleh beliau dan disampaikan oleh beliau Bapak Ketua Yayasan kita, Ayahanda Haji Hilmi Riza, begitu Ustaz. Ustadz Afwan, Ana ada satu lagi, mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin menjadi daya tarik juga nih Ustadz. Di Ya. belakang kita ini kan ada kiswah. Masya nih. Allah ya. Ini mungkin salah satu yang menjadi daya tarik orang untuk kesini Ustadz. Ini Masya boleh Allah, cerita Masya dikit Allah. nggak tentang kiswah ini Ustadz? Iya. Jadi untuk kiswah ini ceritanya, cerita singkatnya aja Ustaz ya. Nah, Ustadz. Salah satunya memang beliau, yaitu Bapak Ketua Yayasan Ayahanda Haji Hilmi Riza,
beliau memang menginginkan bagaimana masjid ini memiliki atmosfer Timur Tengah. Ya, atmosfer Timur Tengah yaitu yang berada di Masjidil Haram dan juga Al-Masjidun Nabawi. Dan salah satu Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan untuk mendatangkan kiswah Ka'bah. Ya, sebagaimana kita ketahui, tentunya kiswah Ka'bah kan diganti ya sudah setiap tahunnya ya, kalau nggak salah di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan alhamdulillah yang berada di tempat kami ini sudah dari masjid yang lama Ustaz, dari 2012. Ya, Insya Allah. Ini kiswah yang tahun pembuatannya 1420 Hijriah. Berarti kurang lebih sekitar kiswah yang berusia 23 tahun yang lalu Ustaz. Ya. Di masa Raja Fahad. Ya. Alhamdulillah, dan juga sebagaimana tadi kami sampaikan, selain itqon di dalam amal, di dalam kita beribadah, juga tentunya di dalam memperindah masjid juga tentu ada itqon di situ. Ya, salah satunya upaya beliau adalah mendatangkan kiswah. Dan juga ditambah dengan kiswah-kiswah yang mengelilingi Ka'bah Ustaz, yang seperti kita lihat ada di sebelah utara dan selatan masjid. Ini juga baru saja sih ini ditambah, alhamdulillah Allah berikan kemudahan seperti itu Ustaz. Tentunya pasti ada perawatan juga Ustaz ya? Pasti tentunya ada perawatan seperti itu. Ya. Jadi alhamdulillah Ustaz, terima kasih juga untuk waktunya Ustaz. Mungkin bisa berbagi, sama-sama. Mohon maaf kami mengganggu mungkin waktu. Oh enggak, Masya Allah, dengan senang hati, satu kehormatan bagi kami. Alhamdulillah. Gitulah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Perbincangan singkat kami dengan Ustadz Muhammad Haris, beliau adalah imam di Masjid Namira ini. Kita diberikan kesempatan untuk bisa berbagi dengan beliau. Ya harapannya dengan berbaginya kita bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat jika para penonton, para jamaah bisa menonton tayangan kami ya Ustadz ya. Amin, insyaallah. Oke, dari kami dan juga kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Haris, Pak Mario juga dan Pak Haji Joni ya. Mohon disampaikan salam dari kami. Siap, insya Allah. Salam hormat kami juga untuk guru-guru di sana, Ustadz Abu Ubaidah, Ustadz Ahmad Safiq, Ustadz Abu Ibrahim. Siap, kami sampaikan insya Allah Ustadz. Jazakumullah khair Ustadz. Baik pemirsa Al-Furqan TV, gitu aja dulu perbincangan kita sore hari ini. Semoga kita diberikan manfaat atas waktu yang kita berikan hari ini. Kita tutup dengan dua kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, saya berada di lokasi pendidikan dari Masjid Namira Lamongan, yang mana insya Allah lokasi inilah yang dipakai untuk kegiatan pendidikan yang diceritakan oleh Ustadz Muhammad Haris tadi, yang mana pendidikannya sampai ke jenjang Ali rupanya, Masya Allah. Dan sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun dunia pendidikan di Masjid Namira ini. Masya Allah, kalau kita lihat beberapa fasilitas yang berada di belakang kami dan juga sekarang ini sedang ada pengajian ibu-ibu, yang mana memang semua dibangun dengan berbagai macam kegiatan agama ada di sini. Dan Masya Allah, ini menjadi inspirasi untuk kita semua bagaimana membangun kemakmuran masjid menjadi masjid yang sangat-sangat berguna bagi masyarakat yang berada di sekitar Masjid Namira Lamongan ini. Alhamdulillah, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara dari Al-Furqan dimanapun Anda berada. Demikian rangkaian dari kunjungan kami ke Masjid Namira Lamongan yang berada di Desa Joto Sanur Lamongan ini. Semoga memberikan manfaat dan semoga memberikan keberkahan waktu untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Al-Furqan TV Official agar mendapat dukungan yang banyak dari semua jamaah dan pemirsa Al-Furqan TV dimanapun berada. Baik, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.